Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, kembali lagi dengan Miss Kiki. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Miss Kiki harap selalu sehat dan tetap semangat belajar ya. Pada hari ini kita memasuki pembelajaran tematik kelas 2, tema 8 keselamatan di rumah dan perjalanan, subtema 4 menjaga keselamatan di perjalanan, pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Sebelum kita memasuki pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Don't forget to subscribe Kiki Kartika Saris channel. Happy watching and keep learning because knowledge is the key to power. Let's start to learn together. Subtema 4. Menjaga keselamatan di perjalanan. Menjaga keselamatan di perjalanan banyak bentuknya. Kita harus menjaga keselamatan diri. Keselamatan barang atau harta benda juga perlu diperhatikan. Keselamatan kendaraan pun perlu dijaga. Ayo mengamati. Perhatikanlah gambar di bawah ini dengan teliti. Pada gambar sebelumnya, setelah kalian perhatikan, apa isi gambar yang kamu amati sebelumnya? Ya, pengendara yang mematuhi aturan mengendarai sepeda motor dengan memakai perlengkapan berkendara yang lengkap. Menurutmu, mengapa kita perlu melakukan itu? Ya, kita perlu melakukan itu untuk menjaga keselamatan diri, barang, dan juga kendaraan selama dalam perjalanan. Pembelajaran 1. Udin dan teman-teman membaca sebuah dongeng. Mereka membaca kisah kera dan ayam. Ayo membaca. Bacalah dongeng berikut dengan nyaring. Kisah kera dan ayam. Suatu hari, kera dan ayam berencana untuk berjalan-jalan ke hutan. Mereka berdua mendapat informasi kalau di hutan itu terdapat banyak pohon buah-buahan yang lezat. Mereka berdua memulai perjalanan sejak pagi, tapi tidak sebatang pohon buah pun yang mereka temui. Yang ada hanyalah pohon-pohon yang tinggi dan berdaun lebat. Mungkin kita harus berjalan lebih jauh lagi, kata kera. Ayam hanya mengangguk setuju. Semakin lama, suasana hutan semakin gelap. Sinar matahari tidak mampu menembus rimbunnya pepohonan. Ayam mulai ketakutan. Kera, kita tersesat. Bagaimana kalau kita pulang saja? Kera juga kebingungan. Mana ada jalan keluarnya? Mungkin ke arah sana, sahut si kera. Mereka sibuk mencari jalan keluar. Tapi semakin lama mereka berjalan semakin jauh. Mereka masuk ke dalam hutan. Kera meminta maaf kepada ayam. Kera merasa bersalah karena telah mengajak ayam berjalan-jalan ke hutan. Padahal ia tidak tahu jalan keluar dari hutan. Ayam pun memaafkan kera. Akhirnya, ayam dan kera bertemu dengan kepiting. Kepitinglah yang menunjukkan mereka jalan keluar dari hutan. Ayam dan kera pun selamat sampai ke rumah masing-masing. Apa isi cerita dongeng kisah kera dan ayam sebelumnya? Ya, isi cerita dongeng sebelumnya itu adalah kera dan ayam yang tersesat saat berjalan-jalan di hutan. Mereka ditolong oleh kepiting dengan menunjukkan jalan keluar dari hutan, sehingga bisa kembali pulang ke rumah masing-masing. Lalu, mengapa kera dan ayam bisa tersesat? Mereka bisa tersesat karena mereka tidak tahu jalan keluar dari hutan. Apa yang harus kita lakukan agar tidak tersesat ketika melakukan perjalanan? Ya,
kita harus mengetahui arah dan tujuan perjalanan. Sekarang, aku tahu kita harus mengetahui arah dan tujuan perjalanan. Dengan demikian, kita akan selamat dalam perjalanan. Ayo mengamati. Bacalah kembali teks dongeng Kisah Kera dan Ayam dengan teliti. Masih ingatkah kamu dengan aturan penggunaan huruf kapital? Perhatikan kalimat-kalimat berikut dengan teliti. Huruf kapital digunakan pada setiap kata awal kalimat. Huruf kapital juga digunakan pada huruf pertama petikan langsung. Baik, di sini kalian bisa perhatikan ada 3 contoh kalimat menggunakan huruf kapital yang digunakan pada huruf pertama petikan langsung. Kita langsung lihat saja untuk nomor 1. Mungkin kita harus berjalan lebih jauh lagi. Kata kera. Nah, kita lihat ya. Di sini setelah tanda petik itu, huruf pertamanya menggunakan huruf kapital M. Mungkin M-nya itu huruf pertama petikan langsung. Maka menggunakan huruf kapital. Oke, paham? Ya, kata kera. Kera itu kan subjeknya ya. Makanya menggunakan huruf kapital, kera, kaknya. Sekarang kita lihat kalimat yang kedua. Kera, kita tersesat. Bagaimana kalau kita pulang saja? Katanya. Nah, jadi setiap kata awal pada huruf pertama petikan langsung, di situ kalian lihat kera, ya, kaknya huruf kapital. Kan sudah kalimatannya habis, bagaimana? Ada kalimatannya yang baru lagi, B-nya juga besar. Bagaimana kalau kita pulang saja? Oke, paham? Ya, lanjut yang ketiga. Kera juga kebingungan. Mana jalan keluarnya? Mungkin ke arah sana, sahut si kera. Oke, untuk di nomor 3 ini, di awal kalimat, kera, kaknya itu besar karena awal kalimat. Lalu kita masuk ke setelah tanda petik. Petikan langsung di situ ada mana jalan keluarnya. Kalimat yang pertamanya itu mana. Maka M-nya huruf kapital. Setelah itu ada kalimat baru. Mungkin ke arah sana, maka M dari mungkin itu huruf kapital juga. Lalu tutup petik ya, arah sana, tutup petik. Koma, sahut si kera. Kera, K-nya itu besar atau huruf kapital. Jadi perlu diingat ya, di sini tambahannya huruf kapital bisa digunakan pada huruf pertama petikan langsung, oke? Ayo mengamati. Masih ingatkah kamu dengan dongeng Kisah Kera dan Ayam? Gambar ayam dapat dibuat ke dalam bentuk hiasan. Perhatikan gambar hiasan berikut. Tahukah kamu bagaimana cara membuatnya? Ayo berkreasi. Buatlah hiasan anak ayam dengan mengikuti petunjuk berikut. Bahan yang dibutuhkan yaitu kertas warna, kertas gambar, dan lem. Alat yang dibutuhkan pensil, gunting, spidol atau krayon. Langkah yang pertama yaitu potong 4 buah bidang, 2,5 lingkaran besar dan sedang, 2 segitiga besar dan kecil. Kedua, tempelkan setengah lingkaran besar ke kertas, letakkan di tengah agak ke bawah. Selanjutnya, tempelkan setengah lingkaran yang sedang, letakkan menempel terbalik. Keempat, tempelkan segitiga besar sebagai sayap, tempelkan segitiga kecil sebagai paruh. Buatlah lingkaran kecil untuk mata dan buat garis untuk kaki. Ya, jadilah hiasan bebek ini ya. Kalian bisa mencobanya masing-masing di rumah. Selamat mencoba. Baik anak-anak, kalian perlu ingat kembali, 1 minggu itu ada 7 hari. Sedangkan 1 bulan ada 30 hari. Mutiara dan Udin mengetahui perbandingan antara satuan waktu.
Udin dapat menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan satuan waktu. Ayo berlatih. Sekarang kita coba untuk mengerjakan soal pada halaman 167 ya, untuk nomor 1. Udin telah menabung selama 3 bulan. Berapa harikah Udin telah menabung? Ya, perlu diingat 1 bulan sama dengan 30 hari. Yang ditanya itu tadi berapa hari Udin telah menabung, sedangkan dia menabung selama 3 bulan. Maka 3 bulan itu dikali 30 hari. Karena 1 bulannya ada 30 hari ya. Maka 3 bulan dikali 30 hari sama dengan 90 hari. Jadi, Udin telah menabung selama 90 hari. Pembelajaran 2. Udin membaca sebuah cerita. Ceritanya berjudul Pemuda Bersuling Ajaib. Ayo membaca. Bacalah teks cerita berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Pemuda Bersuling Ajaib. Dahulu kala, terdapat sebuah kota yang terletak di kaki bukit Malaga. Kota itu bernama Kota Hamelin. Penduduk yang tinggal di Kota Hamelin hidup dengan aman dan damai. Sayangnya, kesadaran mereka terhadap kebersihan lingkungan sangat memprihatinkan. Mereka suka membuang sampah di sembarang tempat, hingga akhirnya sampah-sampah itu menjadi sarang tikus. Seiring berjalannya waktu, jumlah tikus terus bertambah. Kota pun dipenuhi oleh kawanan tikus. Semua jalan dipenuhi para tikus. Banyak warga yang kecelakaan hingga akhirnya meninggal karenanya. Musibah yang menimpa kota Hamelin rupanya telah tersebar luas hingga ke kota-kota lain. Dari salah satu kota tersebut, ada seorang pemuda yang datang ke kota Hamelin. Pemuda itu bernama Satria. Ia menawarkan diri untuk mengusir semua tikus yang berkeliaran. Sebagai imbalannya, sang pemuda meminta upah 2 keping emas kepada setiap orang yang ada di Hamelin. Warga Hamelin setuju dan sepakat untuk membayar. Pemuda itu mengeluarkan sebuah seruling dan mulai meniupnya. Suara yang keluar dari seruling itu sangat merdu. Suaranya membuat siapa saja yang mendengarnya terlena. Para tikus yang mendengarnya seakan terhipnotis. Para tikus mulai keluar dari persembunyian. Mereka berkumpul di sekeliling pemuda. Pemuda itu lalu berjalan menuju sebuah sungai. Setelah sampai, sang pemuda langsung menceburkan diri ke tengah sungai. Hal itu diikuti pula oleh para tikus. Ternyata, para tikus tersebut tidak dapat berenang. Akhirnya semua tikus hanyut dan tenggelam. Sejak saat itu, penduduk kota Hamelin memperhatikan kebersihan lingkungan. Mereka tidak mau kejadian sebelumnya terulang kembali. Apa isi teks cerita sebelumnya? Ya, isi teks cerita sebelumnya yaitu warga kota Hamelin yang tidak peduli dengan kebersihan lingkungan, sehingga kota dipenuhi kawasan tikus. Seorang pemuda bernama Satria berhasil membersihkan kota itu dari tikus dan warga kota Hamelin akhirnya mau memperhatikan kebersihan lingkungan. Lalu, apa kesimpulanmu terhadap isi teks cerita yang kalian baca atau kalian dengarkan? Ya, kesimpulannya yaitu isi teks cerita tersebut adalah kita diajak untuk memperhatikan kebersihan lingkungan agar lingkungan bebas dari sampah dan tikus. Demikian pembelajaran pada hari ini. Marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian semua yang sedang belajar di rumah. Jaga kesehatan, tetap semangat belajar, dan jangan lupa sholat 5 waktunya. Miss Kiki mohon maaf jika ada kesalahan dalam membuat media pembelajaran pada hari ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya ya. Goodbye.